Perkenalkan, nama saya Basilius Loyola Finika dengan NIM 1806020099 dari Universitas Nusa Cendana, jurusan Teknik Mesin. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Mesin Konversi Energi dengan judul Turbin Uap. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu turbin uap. Turbin uap adalah mesin tenaga yang berfungsi untuk mengubah energi termal menjadi energi poros. Sebelum energi termal diubah menjadi energi poros, energi tersebut diubah dulu menjadi energi kinetik. Alat untuk mengubah menjadi kinetik tersebut adalah nozzle. Uap dengan tekanan dan temperatur tinggi diarahkan menggunakan nozzle untuk mendorong sudut-sudut turbin yang dipasang pada poros sehingga poros turbin berputar pada waktu uap melewati celah antara sudut-sudut gerak. Uap mengalami perubahan momentum sehingga menurut hukum Newton 2 dibangkitkan gaya yang bekerja pada uap tersebut. Akibat melakukan kerja di turbin, tekanan dan temperatur uap yang keluar turbin menjadi turun, sehingga menjadi uap basah. Uap ini kemudian dialirkan ke kondensor, sedangkan tenaga putar poros yang dihasilkan digunakan untuk memutar generator. Yang berikut saya akan menjelaskan secara singkat prinsip kerja turbin uap. Suatu turbin dapat terdiri dari banyak silinder yang merupakan mesin rotasi, berfungsi untuk merubah energi panas menjadi energi mekanik. Tiap silinder memiliki sebuah rotor dan kemudian disambung menjadi satu. Ruang di antara rotor dengan rumah turbin disebut casing, terdiri dari rangkaian sudut-sudut tetap dan sudut-sudut gerak yang dijajarkan selang-seling. Kita bisa lihat ada diagram dari perubahan energi yang terjadi pada turbin uap. Di situ ada uap panas yang melewati nozzle sehingga berubah menjadi energi kinetik. Setelah melewati blade akan berubah menjadi energi gerak. Untuk lebih jelasnya, mula-mula energi panas dalam uap diubah terlebih dahulu menjadi energi kinetik dengan cara melewatkan uap melalui nozzle. Uap berkecepatan tinggi kemudian diarahkan ke sudut-sudut sehingga menghasilkan putaran poros turbin, di mana energi mekanik ini selanjutnya dapat digunakan untuk menggerakkan generator, pompa, dan sebagainya. Perubahan energi panas menjadi energi kinetik terjadi di dalam nozzle turbin, sedangkan perubahan energi kinetik menjadi mekanik dalam bentuk putaran rotor turbin terjadi pada sudut gerak turbin. Jadi, di dalam turbin, uap mengalami proses ekspansi, yaitu penurunan tekanan dan mengalir secara kontinu. Akibat pengurangan tekanan uap di dalam rangkaian sudut-sudut, maka kecepatan uap meningkat sangat tinggi. Kecepatan aliran uap tersebut akan bergantung pada selisih banyaknya panas uap sebelum dan sesudah ekspansi. Selisih banyaknya panas uap sebelum dan sesudah ekspansi di dalam turbin dinamakan penurunan panas atau heat drop. Berikut saya akan membahas tentang jenis-jenis turbin uap. Di sini ada berbagai macam sebenarnya, tapi saya akan mempersempitnya menjadi dua. Turbin dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Di antaranya yaitu ada dari segi asas tekanan uap dan juga dari segi pembentukan tingkat uap. Jika dilihat dari segi asas tekanan uap, itu ada dua. Yang pertama turbin impuls dan yang kedua adalah turbin reaksi.
Jika dilihat dari segi pembentukan tingkat uap, juga ada dua, yaitu turbin tekanan bertingkat atau Retau dan turbin kecepatan bertingkat, yaitu turbin Curtis. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, turbin impuls. Turbin impuls pertama kali dibuat oleh Branca pada tahun 1629. Aliran uap yang cepat dari nozzle diarahkan ke sudut turbin berbentuk cekung, di mana tekanan yang diberikan menyebabkan rotor berputar dan kecepatan uap berkurang seiring perpindahan energi kinetik dari uap ke sudu. Sudu-sudu secara bergantian merubah arah aliran pada tekanan konstan karena luas penampang setiap bagian konstan. Turbin impuls biasa disebut turbin tekanan konstan. Rangkaian sudu tetap berikutnya membalik arah aliran uap sebelum melalui rangkaian sudu gerak. Sudu impuls juga disebut sudu aksi atau sudu tekanan tetap. Adalah sudu di mana uap mengalami ekspansi hanya dalam sudu-sudu tetap. Sudu-sudu tetap berfungsi sebagai nozzle atau saluran pancar, sehingga uap yang melewati akan mengalami peningkatan energi kinetik. Uap dengan kecepatan tinggi selanjutnya akan membentur impuls, sudu-sudu gerak. Benturan antara uap dengan sudu gerak ini menimbulkan gaya yang mengakibatkan poros turbin berputar. Setelah memutar sudu gerak, selanjutnya uap diarahkan masuk ke dalam sudu tetap baris berikutnya. Selama melintas sudu gerak, tekanan dan entalpi uap tidak berubah. Dengan demikian, pada sudu impuls, penurunan tekanan dan energi panas uap hanya terjadi pada sudu-sudu tetap dan nozzle. Yang kedua ada turbin reaksi. Turbin ini dirancang pertama oleh Hero 120 tahun sebelum Masehi. Sudu-sudu rotor turbin reaksi berbentuk mirip dengan aerofoil, disusun sedemikian rupa sehingga luas penampang setiap bagiannya berbeda antara sisi masuknya hingga sisi keluar. Perbedaan ini membentuk suatu nozzle sehingga ketika keluar dari ruang sudu mengakibatkan peningkatan kecepatan dan penurunan tekanan uap sebagaimana efek nozzle yang diberikan oleh sudut tetap. Uap yang keluar dengan cepat dari sudut tetap membentuk gaya reaktif yang memberikan momen putar rotor turbin. Sudu reaksi. Dalam suatu turbin yang terdiri dari 100% sudu-sudu reaksi, maka sudu-sudu gerak juga berfungsi sebagai nozzle-nozzle sehingga uap yang melewatinya akan mengalami peningkatan kecepatan dan penurunan tekanan. Peningkatan kecepatan ini akan menimbulkan gaya reaksi yang arahnya berlawanan dengan arah kecepatan uap. Berikut jenis turbin yang ditinjau dari segi pembentukan uap bertingkat. Yang pertama, turbin tekanan bertingkat atau Retau. Turbin Retau bekerja dengan prinsip impuls aksi dengan sistem tekanan bertingkat. Tekanan uap turun secara bertahap ini di dalam baris sudu tetap saja, sedangkan di dalam baris sudu gerak tidak terjadi penurunan tekanan. Daya yang dihasilkan adalah daya yang besar pada putaran rendah, sehingga turbin uap ini cocok dipakai sebagai penggerak daya generator yang besar. Keuntungan turbin ini adalah efisiensinya yang tinggi, tetapi biaya konstruksinya mahal. Dengan demikian, konstruksinya lebih rumit dari turbin uap satu tingkat tekanan. Yang kedua ada turbin kecepatan bertingkat atau turbin Curtis. Turbin uap Curtis adalah turbin uap yang bekerja dengan prinsip impuls aksi dengan aliran aksial, sistem tingkat tekanan tunggal, dan lebih dari satu tingkat kecepatan. Turbin uap ini memiliki putaran yang lebih rendah dari turbin uap de Laval dan daya yang dihasilkan dapat mencapai 4000 kW, sehingga turbin uap ini dapat dipakai untuk kapasitas generator yang sedang. Dalam turbin uap Curtis ini, uap hanya diekspansikan pada nozzle dan selanjutnya tekanan konstan, sedangkan dalam basis sudu gerak tidak terjadi ekspansi. Di bagian terakhir,
ada turbin de Laval. Turbin uap de Laval adalah turbin uap yang bekerja dengan prinsip impuls aksi dengan aliran aksial satu tingkat tekanan dan satu tingkat kecepatan. Turbin uap ini memiliki satu susunan sudut gerak sehingga seluruh dropping energi potensial uap akan dikonversikan oleh sudut-sudut gerak. Putaran yang dihasilkan turbin uap ini sangat besar dan daya yang dihasilkan maksimum 1500 kW, sehingga turbin ini biasanya digunakan untuk kapasitas generator yang kecil. Keuntungan turbin uap ini adalah konstruksinya yang sederhana, sehingga ongkos pembuatannya murah serta perakitannya pun mudah. Kerugian utama dari turbin uap ini adalah kapasitasnya yang kecil, efisiensi rendah, dan putaran yang terlalu tinggi, sehingga memerlukan transmisi roda untuk mendapatkan putaran yang dibutuhkan untuk menggerakkan generator listrik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.